penulis itu, ini kerennya dulu, dicatat gak aja nggak masalah. Orang bisa saja mati, ya, tetapi tulisan dan pemikirannya akan selalu hidup. Jika kemudian yang ditulis itu bagian dari amal kebaikan, maka menjadi jariyah. Dan setiap saat tulisan kita dibaca oleh orang. Makanya kemudian Ali bin Abi Thalib itu pernah menuliskan begini, setiap manusia akan mati, maka tulislah apa yang akan kau bawa untuk mati. Itu sederhana ya. Semua orang akan mati, maka tulislah apa yang akan kamu bawa mati. Artinya ini sangat teologis, ya. Sangat teologis dalam artian bahwa menulislah hal-hal yang baik untuk kemudian dibaca oleh banyak orang, sehingga sekalipun kita mati, banyak yang kemudian membaca tulisan-tulisan kita dan menjadi jariyah bagi kita. Gitu ya. Amal terus mengalir pada kita. Lalu itu kemudian diterjemahkan oleh Pramudia Anantatur dengan kalimat yang lebih sastral gitu. Pram kemudian menulis begini, mengungkapkan dalam ungkapannya, kalian boleh pandai sepandai-pandainya, mungkin menguasai bidang ilmu apapun, tetapi selama kalian tidak menulis, maka akan hilang dari sejarah. Bahwa menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Jadi Pram mengungkapkan itu. Lalu bagaimana? Karena pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya harus menulis? Apa yang mau saya tulis? Nah, saya akan mengutip dari salah satu penulis tersukses di dunia yang karyanya itu sampai 4 juta eksemplar lakunya dan menjadi bukan miliarder lagi karena satu buku gitu ya. Karena satu buku menjadi triliuner bahkan di dunia. Dia adalah J.K. Rowling, penulisnya Harry Potter, novel gitu ya, fiksi, bukan karya ilmiah, tapi fiksi, dan dia menjadi konglomerat di dunia karena satu bukunya. Dunia keasikan yang dia geluti tidak kemudian sukses saat ia menulis pertama, tidak. Mungkin dia ribuan kali menulis, gitu ya. Tapi setelah dari muda ia menulis, tapi sampai usia senja baru kemudian satu tulisannya membawanya pada kesuksesan. Gitu ya. Atau misalnya karyanya Khalil Gibran, berapa puluh tahun kemudian karyanya itu baru bisa dibaca orang, baru dihargai, baru diterjemahkan dalam belasan bahasa. Di zamannya dianggap terlalu maju. Di zamannya, di lingkungan, misalnya hari ini kalian menulis dengan cara kalian, gitu ya, gak ada yang mau baca. Bisa saja karena bacaannya, karena tulisannya biasa-biasa saja, menurut kalian, atau memang terlalu tinggi bahasanya, terlalu abstrak, sehingga lingkungan kalian gak membaca itu. Tetapi puluhan tahun kemudian tulisan kalian menarik, maka banyak yang kemudian akan membaca itu. Itu ya. Jadi pernyataan J.K. Rowling sangat sederhana. Kunci menjadi penulis itu hanya 3. Bukan J.K. Rowling, tapi Kunto Wijoyo, penulis buku antropologi masyarakat Madura. Karena memang masyarakat Madura ini susah menulis. Makanya sejarah tentang Madura hanya berakhir pada pitutur, hikayah yang tidak pernah kemudian ada catatannya. Gitu ya. Jadi Kunto Wijoyo mengatakan begini, syarat menjadi menulis itu ada 3. Pertama menulis, yang kedua menulis, dan yang ketiga menulis. Ya itu saja. Syaratnya nggak ada lagi. Udah itu aja. Mudah kan menjadi penulis ya? Mudah kan? 3 syarat. Menulis, menulis, dan menulis. Itu dulu. Gak usah yang bahasa langit lah. Nanti susah dibumikan kan? Saya meyakini bahwa santri Banyuayu ini mempunyai kemampuan menulis. Setidaknya I love you, aku sayang kamu. Loh, itu potensi yang sangat besar, Pak. Sudahlah, itu potensi yang sangat besar untuk dilanjutkan pada narasi-narasi berikut. Kalau kemudian aku cinta padamu diucapkan pada hal yang makhluk gitu ya, sangat santri gitu ya, ngomong tentang cinta masih pada seputar manusia, pada seputar harta. Santri nggak begitu gitu ya. Tapi sudah ranah teologis, maka bisa dijabarkan dalam berbagai perspektif dan berbagai dalil-dalil.
Kenapa saya katakan saya lalu senang mengisi pelatihan menulis di kalangan santri? Karena santri mempunyai segala sumber daya dan potensi untuk menjadi penulis hebat. Karena dia dikuatkan dengan dalil-dalil, dengan hadis-hadis, dengan tafsir-tafsir yang sangat kuat di pesantren. Hanya saja memang iklim menulisnya yang kemudian tidak diciptakan. Iklim diskusinya yang tidak dibangun. Yang mau berdiskusi, yang mau menulis harus berdasarkan perintah dari ustadz. Kan repot, Pak. Gitu ya. Artinya selama di pesantren ini nggak punya keresahan. Keresahan lingkungan, keresahan sosial, apa yang bisa dilihat. Pak, saya di pesantren nggak pernah ngelihat hal-hal yang negatif. Tidak mesti tentang hal-hal yang negatif yang kalian tulis. Keinginan, kemauan, bagaimana ke depan, bagaimana bangsa ini ke depan. Kalian juga punya pemikiran tentang itu mestinya. Gitu ya. Dan sebenarnya tradisi menulis di pesantren itu sudah terbangun sejak berabad-abad lalu. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Kiai Hasyim Asy'ari dengan tradisi menulisnya. Syekh Nawawi Al-Bantani dengan setidaknya ada 32 kitab yang beliau tulis. Ulama-ulama NU dengan tradisi menulisnya sangat kuat gitu. Tetapi kemudian santri-santri menjadi pemalas untuk menulis. Nah, kuncinya tadi menulis, menulis dan menulis. Ya itu poin yang sangat garis bawah itu. Apa sebenarnya resepnya menulis itu? Ketika siapapun menanya ke saya, mahasiswa saya juga bertanya ke saya, Pak, apa sih resepnya bisa menjadi penulis 3? Menulis. Gitu aja, Pak. Iya. Itu mulai dulu. Kalian mulai bangun tidur, coba tulis kalian. Apa yang kemudian kalian alami, tulis semuanya. Semacam diari harian. Yang hari ini barangkali tidak berarti. Saya memulai dari itu. Di zaman saya mondok itu, bahkan mungkin jadi agenda rutin, saya harus menulis itu. Yang pertama itu mengasah kemampuan merakit kata-kata. Yang kedua adalah kemampuan memori kita untuk mengingat. Mengasah. Saya subuh tadi ngapain? Terus begitu, sebelum tidur. Sehingga kemudian memori saya terasah untuk terus mengingat. Lalu kemudian mencatat. Itu dasar dulu. Itu. Jangan kemudian itu jadikan sumber pertama, yang paling kuat. Enggak. Panjang nih ceritanya nih. Sesungguhnya butuh waktu lama ya, karena masih akan banyak ya, setelah ini masih banyak pemateri-pemateri lain yang akan berbicara tentang jurnalistik. Saya ini hanya pengantar. Jadi saya memang didapuk, kebetulan ketua PWI hari ini tidak bisa hadir, maka saya didapuk untuk kemudian menjadi pengisi pada pembukaan kali ini. Dan saya informasikan sebelum saya lanjutkan bahwa PWI itu, pondok pesantren bisa saja MOU dengan PWI Kabupaten Pamekasan untuk mengikuti sekolah jurnalistik. Kita punya program bulanan yang itu sekolah, pesertanya bisa santri, bisa mahasiswa, bisa pelajar. Yang itu sistemnya kurikulum. Jadi kalau udah masuk di sini nanti akhirnya dia bisa menulis. Mau menulis artikel, mau menulis opini, mau menulis berita, mau menulis apa. Nanti kalau di PWI itu punya program itu ya. Saya informasikan mungkin nanti bisa pengurus yang MOU dengan kita, dengan PWI bisa. Apakah nanti pengurus yang kemudian dipanggil ke sini seperti ini? Enggak masalah. Atau santri yang dibawa ke kantor kami dengan fasilitas kami di sana cukup lengkap. Ya tapi tidak bisa kemudian banyak begitu enggak, karena ruangan kita sangat terbatas, aula kita, aula pembelajaran kita. Jadi beberapa orang yang terpilih yang memang punya potensi memang untuk sudah mulai menulisnya bagus, tarik sehingga lebih dalam seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Tadi sampai pada hal yang terakhir yang disampaikan oleh J.K. Rowling misalnya, kenapa harus dia enggak masalah, tapi dia sukses dalam hal kepenulisan. Bahwa menulislah dari apa yang kamu ketahui. Itu perintahnya. Dan menulis hal yang kamu alami. Dan itu paling jujur gitu ya. Jadi apakah yang kita ketahui dulu dan yang kamu alami. Gitu ya, itu dasar pertama. Jadi menulis. Yang kedua, mulai dari apa yang kamu ketahui. Persoalan yang kamu ketahui penting gak penting itu nomor berapa? Yang penting tulis aja dulu. Gitu ya. Nah, pada tahap selanjutnya, sekarang persoalan penting gak penting nih. Setelah kalian sudah biasa menulis,
Maka kemudian levelnya udah mulai naik. Tulisan saya ini apa sih yang penting? Nah, disinilah kalian harus kemudian menginput informasi sebanyak-banyaknya ke otak. Yang saya maksudkan informasi itu adalah ilmu-ilmu yang kalian harus baca. Buku-buku yang harus kalian baca. Kenapa? Karena itu yang akan menentukan kualitas tulisan. Kalau kalian bacaannya kitab-kitab yang bagus, maka yang akan keluar di otak kalian, yang di tulisan kalian juga tentang pemikiran di kitab-kitab itu. Gitu ya. Jadi kalau kalian minumnya air, kalau kalian tidak minum nggak bisa kencing, Pak. Tapi kalau kalian banyak minum maka kencing terus. Sama logikanya seperti itu dengan otak. Otak kalau nggak diisi dengan bacaan-bacaan, maka kita akan kekeringan narasi. Otak yang tidak diisi dengan bacaan-bacaan yang bagus, maka tulisan kita akan dangkal. Gitu ya. Baik dia penulis yang senang dengan tulisan-tulisan karya ilmiah, ataupun dia yang senang dengan tulisan-tulisan sastra, atau tulisan-tulisan fiksi dan cerpen. Novelet misalnya. Jadi sama-sama membutuhkan asupan pengetahuan yang cukup. Gitu ya. Membutuhkan bacaan-bacaan. Kalau santri saya pikir ya banyak setiap saat mungkin berinteraksi dengan keilmuan. Masa kemudian dari sana tidak mulai menulis, menuangkan apa yang ada di pikirannya. Dan itu akan berguna nanti. Yang saya rasakan adalah ketika saya di pesantren, saya punya buku agak tebal dan itu saya catat. Saya mulai pertama kali mondok, saya catat. Saya mondok tanggal sekian. Saya nangis di pojokan kamar mandi. Ya, saya hitung itu 1,5 jam sampai air mata saya mau habis, mata saya bengkak. Gitu. Saya tulis itu. Kemudian ada teman saya yang mencoba menghibur, tetapi sejam kemudian teman saya menghibur ikut nangis karena juga sama-sama tidak. Jadi dan ketika saya baca itu ngakak, saya ketawa-ketawa gitu. Dan teman saya yang hari ini menjadi salah kiai di pesantren itu ya, saya tunjukkan tulisan saya itu tanggal sekian, sampai nangis setelah menghibur saya, dia ketawa juga gitu. Jadi itu hal yang barangkali apa ya, setidaknya itu menjadi konsumsi saya, yang itu menjadi sumber saya untuk menulis, sehingga kemudian saya menulis jurnal, saya menulis tesis, saya menulis skripsi, saya tidak perlu bantuan. Tidak perlu lagi harus beli gitu. Jadi memang saya kerjakan sendiri gitu. Saya tulis sendiri, narasinya harus begini. Jadi ketika saya menjadi jurnalis, lalu saya mendirikan perusahaan sendiri. Jadi saya dulu mendirikan mediamadura.com. Saya sampai punya karyawan sekitar 12 orang se-Madura di masa kejayaannya gitu ya. Sebelum Media Madura ini mulai terus menurun, tapi akan dikelola lagi lah yang profesional, karena kesibukan yang nggak mampu gitu. Jadi dasarnya itu santri itu pengalaman menulis pertama itu, dan itu mengasihkan. Semakin kesini, karena kita untuk memulai itu yang susah, Pak. Kalimat apa pertama yang akan kemudian kita tuangkan. Tapi kalau sudah itu dapat, itu ngalir itu, dipanggil, udah nggak tahu itu yang orang panggil, udah dari segi asiknya. Makanya membangun mood dulu. Mau nulis apa nih? Kalau saya pikir kalau santri cukup banyak. Dan ingat bahwa hari ini kita semua santri ini tidak bisa menolak kemajuan. Ini adalah era 4.0 di mana industri digital menguasai dan fisik menjadi tidak terlalu penting. Institusi besar di dunia sudah tidak diukur seberapa banyak dia punya gedung. Tidak bisa. Tetapi seberapa banyak karya orang-orang di dalam gedung itu menghasilkan tulisan-tulisan yang terindeks di Google Scholar atau di Scopus. Itu yang menentukan kualitas ITS, kualitas UI, kualitas UNER, kualitas ITB. Jadi berapa banyak penulis di kampus itu? Berapa banyak santri di sini yang kemudian mampu untuk mensyiarkan Islam dengan caranya, dengan tulisannya. Tidak semua orang di luar bisa membaca kitab kuning yang sangat jelimet itu, Pak.
Tetapi kalian diberikan kemampuan, diberikan anugerah yang luar biasa untuk belajar itu, dan kalian bisa membaca kitab kuning itu, maka bantulah orang-orang di luar itu untuk belajar fikih dengan cara sederhana, untuk belajar aswaja ke-NU-an dengan sangat sederhana, untuk belajar tasawuf dengan cara sederhana, untuk belajar syariah dengan cara yang sangat sederhana dan dengan cara kekinian seperti yang kalian rasakan. Kalian kesulitan untuk belajar tentang fikih karena saking jelimetnya penjelasan. Santai Pak. Gus Baha aja bisa, masa kalian enggak? Kan gitu. Loh, harus itu Pak, standar itu harus tinggi, jangan rendah. Doa itu yang jangan mulu, jangan yang bawah-bawah. Gusti, saya minta sepeda ontel, sepeda gunung saja. Ya nanti paling jatuhnya tetap jalan kaki Pak. Jangan mintanya pesawat gitu ke Allah gitu ya. Iya, salah begitu. Jadi kalau mau ngelihat kiblat, mau ngelihat guru, mau ngelihat ukuran kualitas, saya pengen jadi Gus Baha. Iya. Jadi dia seorang mufassir, dia seorang hafiz, dia seorang ulama fikih yang luar biasa. Dia seorang yang sangat alim tapi tidak kemudian, tapi sangat memaparkan keilmuan sangat renyah, mudah. Di pondok kalian sudah pusing ngurusin nanti mau nanah apa gitu. Pusing nih nanti baju saya sudah hilang nanti dicuci gitu. Di pesantren biasa saya begitu. Di kelas lagi dibikin pusing lagi urusan. Jadi buat enjoy. Makanya saya kemudian mencoba untuk mentransformasi, men-share pengetahuan tentang cara menulis itu, pengen agar kalian itu senang gitu. Menulis itu senang, menuangkan keresahan. Bahkan saat saya tidak punya uang, saya nulis Pak. Bukan cari uang Pak. Tetapi setelah jadi tulisannya, karena kebetulan saya waktu itu nulis novel ya, nulis cerita tentang ya yang laku di pesantren zaman itu kan gak ada hiburan, cuma bacaan-bacaan kayak gitu kan. Saya tawarkan ke teman-teman, saya punya tulisan bagus, bayar dong. Mau mereka. Tapi kan logikanya gak punya uang yang minta kiriman kan gitu. Ya, saya enggak Pak, gak punya uang saya nulis. Santri yang lain terlalu mainstream, gak punya uang minta kiriman. Saya gak punya uang nulis Pak. Hasil tulisannya cerpen novelet lah ya. Jadi cerpen tulisan pendek gitu, tentang bagaimana perjuangan, tentang bagaimana perlawanan, itu fiksi. Saya buat karang saya sendiri. Mereka suka, mereka beli Pak tulisan saya. Tulisan tangan gitu di zaman. Mereka beli. Adalah buat jajan gitu. Ada buat jajan gitu. Jadi semacam itu di zamannya. Saya buat puisi karena di zaman dulu, zaman saya itu masih musim nawala Pak, dikirim ke radio gitu loh ya dulu ya. Jadi pangsa pasar saya itu gitu, menulisnya. Saya tulis nawala yang itu bagus menurut mereka, saya pasarkan. Ada yang mau jual nggak? Malam Jumat nih nawala nih, cocok dengan cerita hidup dia beli Pak. Berani mahal, di atas namakan dia, dikarang dia gitu. Padahal saya nulis, nggak apa-apa yang penting makan lah. Kira-kira begitu ya. Itu sederhananya. Belum lagi ketika kemarin saya nulis buku, mungkin Ustadznya bisa cerita kalau mau buku. Saya nggak nulis buku, hanya senang aja pengen nulis gitu. Nulis saya jadikan buku, saya beri judul Politik dan Cinta karena momen pasarnya adalah politik. Padahal di dalam isinya banyak tentang percintaan, banyak tentang negara, berbicara tentang persoalan paham-paham. Jadi jangan dikira karena tulisannya sastra lalu tidak membaca buku, tidak Pak. Saya baca buku filsafat, saya baca buku politik, saya baca buku hukum. Sehingga kemudian menyederhanakan kalimat itu, sastra itu sangat lugas gitu. Sangat eksplisit. Hanya orang-orang sastra yang akan paham gitu, sama orang-orang yang peka yang akan paham bahwa saya menyindir siapa gitu. Gua nulis not found aja sudah hebohnya begitu negara gitu. Apalagi sampai nulis sastra yang kemudian itu bisa sangat dalam maknanya gitu. Jadi saya menulis buku itu. Lalu kemudian saya nggak niat jualan. Tetapi ketika saya bawa ke pejabat-pejabat, harga bukunya hanya 35. Kadang bayar 100, ini kembali enggak mau. Sudah ambil aja. Terus begitu. Tetapi salahnya saya di perusahaan manajemen gitu. Saya karena memang enggak mau jualan, sehingga saya enggak mencatat berapa modal saya cetak. Padahal saya cetak sampai 3 kali Pak.
Sampai dipasarkan online di mana-mana. Kebetulan adik saya ada di Malang, itu ada di Jakarta satu adik saya kuliah. Minta, ada yang minta 50. Ini kata teman-teman saya suka. Ini komunitas sastra di Jabodetabek suka. Komunitas di Malang ini komunitas sastra dan teman-teman teater suka tulisannya, minta sekian buku. Tapi saya sudah nggak ngurusin itu dari saking sibuknya gitu. Waktu itu gitu. Tapi setelah dipikir, setelah pandemi sudah mulai penghasilan sudah mulai gini, saya nyesel gitu. Kenapa saya nggak dulu jual yang banyak buku saya ketika penawaran banyak gitu ya. Jadi itu salah satu enak-enaknya yang nulis-nulis gitu ya. Saya biar kalian sudah mulai masuk ke pintunya. Jadi intinya kuncinya hanya 3. Nulis. Bahkan ketika kalian lapar nggak punya beras, itu tulis. Keren. Keren itu Pak. Kenapa? Karena ketika kalian menjadi orang berada pada saatnya, tulisan kalian masih ada. Bahwa kalian nantinya akan kemudian menjadi orang yang bersyukur dan menghargai apa yang kalian punya. Gitu ya. Saya lanjutkan. Ini pada poin intinya. Jadi saya akan memaparkan jenis-jenis tulisan. Ya namanya penghantar ya, pembuka pintu ya, juru kunci. Ya udah, saya bukakan pintunya saja. Persoalan materi nanti berjalan biar teman-teman yang lain di materi berikutnya kan gitu. Ya kalau misalnya mau saya yang ngisi sampai detail, karena biasanya ilmu jurnalistik saya hanya butuh waktu 1,5 jam. Saya sering ngisi anak secara webinar kemarin, saya ngisi UNESA pernah. Saya ngisi teman-teman Unitomo juga di Surabaya dengan secara webinar biasa. Dan mereka bisa nulis hanya dalam waktu 1,5 jam dasarnya. Jurnalistik itu. Saya bisa melakukan itu. Tetapi karena tugas saya bukan itu, saya hanya mengantarkan tentang jenis-jenis kepenulisan dan karya ilmiah. Maka saya akan hanya paparkan itu. Selebihnya biar kalian nanti juga bisa kerjasama dengan PWI. Kan begitu, ini juga Ustadz Lutfi ini juga alumni di sini. Dia ini juga dulu seorang jurnalis yang hebat, lebih senior dari saya sebenarnya Ustadz Lutfi ini. Saya hanya akan memaparkan ragam-ragam karya tulis. Ya, pada kesempatan kali ini kalian berkenalan saja dulu. Setelah kalian berkenalan, biasakan untuk menyapa. Kenapa kalau kalian setelah kenal nggak menyapa, nggak akrab? Coba kalian sekarang kenalan dengan saya Esa. Besok kalian ketemu dengan saya tapi nggak nyapa. Terus besoknya lagi, maka saya tidak akan pernah ada di memori, di bawah otak sadar kalian. Secara kognisi tidak akan kemudian pernah tersimpan di memori kalian. Siapa itu? Padahal pernah ketemu. Saya perkenalkan hari ini jenis-jenis karya ilmiah. Tapi setelah itu kalian kemudian tidak mau berkenalan lagi, percuma. Kalian nggak akan pernah lengket dengan ini. Gitu ya. Jadi sederhananya semacam itu. Pertama, saya ingin mendefinisikan ini dulu. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Jadi karya tulis merupakan hasil karangan dalam bentuk tulisan atau karangan yang mengetengahkan hasil pikiran. Jadi karangan hasil pikiran, itu poinnya. Jadi pikiran kalian ini sekarang apa? Dikarang, ditulis gitu ya. Hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Ini kalimat idealnya seperti itu Pak. Tetapi dalam prakteknya misalnya kalian mau menulis tentang kenapa saya tidak betah di pesantren misalnya. Tulis dulu itu di list gitu ya. Pertama, mainan di rumah terlalu banyak. Itu ya. Di rumah tidur nyenyak gitu misalnya. Di rumah nggak ada ustadz yang nyuruh sholat misalnya. Jadi hal yang enak-enak itu dulu. Lalu kemudian di pesantren kalian ambil sisi lain nggak enak. Di pesantren saya belajar. Di pesantren saya belajar kitab terus. Di pesantren waktu main sedikit karena ilmu terus segala macam. Itu aja dulu di list gitu. Sederhananya semacam itu. Jadi lihat, amati di sekitar kita, tinjau dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Itu definisinya. Yang kedua, karya tulis yang ini, karya tulis juga dapat dikatakan tulisan yang membahas masalah tertentu berdasarkan pengamatan secara sistematis dan terarah. Jadi kalau hari ini mau menulis tentang hukum cloning misal, gitu ya, hukum cloning dalam Islam. Maka kemudian kalian fokus di situ
mau pakai ayat yang mana, mau pakai hadis yang mana, maka kalian jabarkan dengan sains hari ini. Maka tentu itu butuh ilmu-ilmu dan butuh bacaan-bacaan. Itu ya. Ciri-cirinya sekarang. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Satu, logis. Jadi karya ilmiah itu harus logis gitu ya. Karya tulis dikatakan logis apabila ada data. Datanya apa yang dipakai? Argumen. Kemudian penjelasan yang dikemukakan dan diterima oleh akal. Itu ilmiah ya. Kita belum masuk ke fiksi nih. Kita belum masuk pada yang non ilmiah nih, gitu ya. Ini yang ilmiah. Gitu. Yang kedua, sistematis. Karya tulis dikatakan sistematis apabila setiap permasalahan yang diuraikan disusun secara teratur, runtut, dan tidak tumpang tindih. Contoh, ketika menulis tentang anatomi tubuh, mulailah dari rambut, berakhir di ujung kepala. Jangan kemudian dari ujung rambut, kemudian ke perut, kemudian ke dahi, kemudian ke kepala, kemudian ke lengan, kemudian endingnya berada di paha. Mestinya kan berada di kaki. Jadi mencoba untuk belajar itu, runtut. Gitu ya. Kalau misalnya belajar menanak di pesantren, jadi belajar dulu, mulai rebutan kastol. Kalau saya di pondok bilangnya kastol, rebutan kastol dulu, rebutan nyuci beras dulu. Kalau dulu di zaman saya masih nggak ada yang belum pesantren yang menyediakan, bahasanya kos, bukan. Kita rebutan dulu. Jadi sekalipun 100 santri atau 200 santri bawa sendiri kastolnya, alat tempat nanaknya, ya mesti rebutan kalau mau nanak gitu. Jadi kalau mau nulis peristiwa itu keren, Pak. Kalau nggak percaya, kalau keren gini. Sekarang di media sosial banyak akun yang kemudian mengatasnamakan santri. Ada santri nasional, ada banyak sekali di media sosial yang itu menceritakan kehidupan sehari-hari santri yang saya alami dan saya lucu gitu melihat itu gitu. Itu pengalaman-pengalaman, tulisan-tulisan sederhana yang kemudian membawa kita pada memori di masa lalu tentang santri. Gitu ya. Tapi ditulis dengan runut karena memang pengalaman gitu. Jadi belajar untuk runut dalam hal